sama-sama membuka Injil Markus pasal 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ini perintah Yesus kepada murid-muridnya setelah dimuridkan lebih dari 3 tahun. Lalu Tuhan memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil yang selama ini mereka pelajari. Ya, Injil itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Hah? Kabar baik. Makanya beritanya mesti baik-baik. Dan kita juga harus jadi orang baik. Ya saudara, orang baik yang seturut dengan kehendak Allah itu adalah saudara menjadi murid Yesus. Jadi yang namanya murid itu pasti pintar. Kalau udah dimuridkan pintar kan? Saudara bisa tahunya 3 kali 3 9 dari mana kalau bukan dari murid dulu ya, sekolah. Ya, jadi memang Tuhan menghendaki setiap kita yang percaya menjadi murid Tuhan. Yang namanya murid itu pasti pintar. Karena itu status kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus pintar. Kalau anak hantu goblok gak apa-apa. Ya. Nah, dengan kepintaran kita inilah kita bisa memberitakan Injil. Tetapi orang tidak mungkin bisa memberitakan Injil kalau dia tidak merasakan Injil itu di dalam hidupnya. Makanya Daud berkata, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Jadi sebagai seorang pengikut Yesus harus mengecap dulu, melihat, mengecap, merasakan indahnya hidup dalam Tuhan, baru kita cerita. Nah, kalau kita sendiri gak ngerasain, buat apa? Ya, makanya orang yang sudah merasakan indahnya kasih Tuhan tuh kalau ditanya apa rasanya jadi orang Kristen, keren men, dahsyat, luar biasa. Tapi kalau saudara ditanya apa rasanya jadi orang Kristen, ya biasa aja lah, gini lah, umum aja. Bagaimana saudara mau beritakan Injil? Harus kita dulu menikmati, ya. Kita dulu. Nah, saya latar belakang Muslim. Tahun 80-an saya dijamah Tuhan, dan saya menerima Dia, dan saya merasakan bagaimana tangan kasih-Nya memproses hidup saya. Ya. Ada hal yang sangat unik. Tuhan proses kalau kita dimusuhin keluarga, buat saya biasa karena keluarga Muslim ya. Kalau anaknya apalagi Muslim yang sungguh-sungguh, anaknya jadi Kristen, nggak dibuang itu ajaib. Pasti dibuang, dimusuhin, nggak dianggap anak, nggak dapat warisan sejengkal tanah pun, dijauhi teman-teman karena masjid saya itu dekat rumah. Jadi semua teman-teman pengajian menjauhi saya. Yang ketiga aneh, Tuhan bawa saya ke padang gurun. Padang gurun itu tempat kering, saudara. Dompetnya kering, usahanya kering, semuanya kering, melarat. Siapa di sini yang pernah kehilangan motor? Angkat tangan. Ada? Ada? Nggak ada ya? Di gereja kalau saya tanya ada 1-2 orang. Jadi begitu saya tanya, kehilangan motor 5 ada nggak? Nggak ada. Ya cuma saya yang kehilangan motor 5. Ya. Jadi waktu melayani, saya tadinya punya mobil 3, habis tinggal 1. Udah 1 hilang lagi di gereja. Hilang gereja, dia hilang, nggak ada di parkiran, hilang. Dan saya protes sama Tuhan, Tuhan mobil saya nggak terlalu cakep, nggak terlalu keren, kenapa hilang sih? Kenapa nggak mobil yang di samping-sampingnya yang lebih keren, itu aja yang diambil kalau saya? Berapalah harganya itu dijual? Tapi bagaimanapun saya butuh untuk transport. Hilang mobil. Lalu saya beli motor, hilang lagi. Beli motor, hilang lagi. Beli motor, hilang lagi. Terakhir udah saya kunci, saya gembok, saya rantai, sama rantai-rantainya sama gembok-gemboknya diangkut. Saya mengalami hidup yang seperti itu. Saudara percaya nggak itu diproses sama Tuhan? Ya, Tuhan izinkan terjadi ya. Kalau kita nggak rantai, hilang mungkin bisa ya. Tapi ini udah rapi, dirantai, digembok.
Ya, kita diproses. Namun ada satu hal yang sangat saya syukuri adalah meskipun saya di proses Tuhan jatuh miskin, melarat, eranya tuh hatinya tetap semangat. Gak ada terpikir udah dah ikut Yesus kok susah banget ya, keluar keluarga dimusuhin, jatuh miskin, udah dah balik lagi lah jadi Islam. Itu gak ada terpikir, sedikit pun gak ada. Ya, malahan saya berani bernazar. Nazar itu berarti sekali. Ya, dan kita kadang-kadang banyak orang Kristen nggak sadar kalau kita udah bernazar. Ya, kalau di gereja-gereja lama tuh, Protestan lama tuh biasanya ada yang begini. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Tapi kenyataannya banyak orang nggak setia, nyanyinya doang. Janji setia tapi nggak setia. Dan saudara tahu, kita pengkhotbah katakan janganlah kamu bernazar. Bayarlah nazarmu. Kalau enggak, pukul sama Tuhan. Makanya banyak orang hidupnya susah, dia nggak sadar dia dipukul sama Tuhan karena nyanyinya sama tindakannya tidak sesuai. Kita juga gitu kadang-kadang. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, gitu kan? Anggap balik lewat di dompet ada 5.000-an sama 50, yang dicabut 5.000-an. Saya nggak nyindir, cuma nyinggung aja. Itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita, nggak sadar kita bernazar. Paling ngeri pujian bernazar. Saya kalau nggak berani lebih bagus saya nggak nyanyi daripada saya nyanyi saya nggak nepati. Banyak pujian nazar itu dalam kehidupan orang Kristen, ya. Pujian itu banyak macamnya, warnanya, ya. Ada yang pengagungan, ada yang penyembahan, ada yang bersifat kemenangan, tapi yang paling ngeri itu yang bernazar. Ya, lebih bagus saudara gak usah nyanyi daripada saudara nyanyi nggak ngelakuin. Nah, saudaraku, orang hanya bisa atau mau memberitakan Injil kalau dia merasakan indahnya Injil. Ya. Ketika saya menerima Yesus, saya merasakan keindahan yang saya rasakan. Pertama apa? Hati saya damai, tenang. Ya, saya tidak heran kalau hati saya damai. Kenapa? Karena Sang Raja damai ada di hati saya. Kemudian tenang, ya. Kemudian hebatnya itu nggak takut mati. Makanya saya waktu baru jadi orang Kristen, saya belajar Alkitab. Tahun 80 saya belajar Alkitab. Setelah saya belajar Alkitab, saya belajar Al-Quran dan hadis. Saya pelajari lagi, lalu saya cari tahu, karena saya banyak bertanya. Saya banyak bertanya. Pertanyaan saya banyak, pendeta yang nggak bisa jawab. Dan pertanyaan itu bukan muji, cuma kepengen tahu kok bisa begini gitu. Misalnya, tanya sama pendeta, Pak Pendeta, Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia bilang, Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Berapa lama dia jadi manusia? Lebih kurang 33 tahun. Yang jadi pertanyaan saya adalah, selama dia jadi manusia 33 tahun, yang nungguin sorga siapa? Kan dia Tuhan, dari sorga turun ke dunia jadi manusia. 33 tahun loh. Terus sorganya kosong dong. Saudara, di Islam itu juga, kalau kita tuh, Allah kita itu kan Esa, ya. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Di Islam juga Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran 112 surat Al-Ikhlas. Ya. Katakanlah bahwa Allah itu Esa, yang kepadanya semua makhluk bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan dia. Itu artinya.
Jadi di Islam juga mengakui bahwa Allah itu esa. Ketika saya pelajari dan saya bandingkan, saya mengerti esa kita sama esa dia beda. Coba saya tanya sama saudara, esa Kristen itu gimana? Esa Kristen itu 1 apa 2 apa 3? Hah? Nggak tahu. Oh, di mana-mana nih kayak gini nih. Orang Kristen mesti belajar yang benar dong. Saya khotbah di gereja Pak Niko yang sekali datang tuh 1.500, 1.200. Saya sering kali tanyain. Apalagi saya tanya gini, Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam sama nggak? Ada yang bilang sama, ada yang beda. Yang paling banyak nggak jawab-jawab, melotot aja. Saya nggak tahu itu jawabnya apa. Ya, ini prinsip loh. Jangan sampai saudara nggak ngerti. Makanya dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Allah itu siapa sih? Kita kan? Ya, kita binasa enggak? Enggak dong. Tapi kok dibilang binasa? Kenapa? Tidak mengenali Allahnya dengan baik. Ya, bisa kesasar. Saya naik taksi aja, supirnya orang Batak. Dia muter lagu Batak. Saya bilang, Pak, orang Batak ya? Dia tanya, kok Bapak tahu saya orang Batak? Ya lu muter lagu Batak pasti lu orang Batak, nggak mungkin orang Jawa. Bapak apa marganya? Siombing. Gereja apa masjid? Oh, saya gereja. Apa pendapat Bapak tentang Islam dan Kristen? Sama aja, Pak. Yang penting kita berbuat baik. Ini jenis orang goblok ini. Tuhan gak mau loh kalau kita bodoh. Ini kalau muda ini bisa jadi mualaf ini. Kalau udah tua, anak-anaknya bisa jadi mualaf. Orang bilang sama. Ketika anaknya pacaran sama anak haji, si haji nuntut dia jadi Islam, lalu diizin, Mam, aku udah jatuh cinta banget sama si Amir. Boleh gak aku nikah sama dia? Tapi nyebrang masalahnya. Karena kita bilang sama, kita akan bilang apa? Boleh anakku, silakan. Mampus. Ya saudara, makanya mesti belajar yang benar. Ya. Nah, esa menurut kamus itu 1. Ya, itu menurut kamus. Tapi menurut pengajaran Kristen, esa bukan 1, tapi tak terbatas. Tak terbatas dalam apa? Keberadaannya. Buktinya apa? Saudara nyembah dia kemana aja kan? Boleh ke barat, ke timur, utara, selatan. Ya, berarti dia nggak terbatas. Celentang boleh, nungging juga boleh, nggak terbatas. Lalu apalagi nggak terbatas? Pengetahuannya. Makanya gereja kan banyak macam-macam. Ada gereja Batak, ada gereja Nias, ada gereja Mandarin. Ya, pakai bahasa Batak boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Mandarin boleh. Karena apa? Dia tahu segala bahasa. Bandingin sama Allahnya orang Islam, jauh lah. Saudara, kalau orang Islam nyembahnya harus ngadep ke kiblat. Di mana itu? Barat. Berarti dia nggak ada di timur, nggak ada di utara, nggak ada di selatan juga. Nongkrong dia di sana. Yang kedua, harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa yang lain. Berarti dia cuma tahu bahasa Arab. Dia nggak tahu bahasa yang lain. Ya kan? Apalagi saudara pelajari lebih dalam. Karena saya dari Islam dulu, saya pelajari. Saya dulu biarpun bintang film, artis, tapi saya nggak Islam-Islaman. Saya Islam sungguh-sungguh. Saya sholat, saya ngaji. Saya mau banyak tahu. Ya saudara. Jadi saya dulu paling benci sama orang Cina dan orang Kristen. Apalagi udah Cina Kristen. Jadi gak terpikir sama saya kalau satu kali saya bisa menjadi orang percaya. Itu karena anugerah, kemurahan Tuhan. Bukan saya yang cari Tuhan, tapi Tuhan cari saya. Ya. Nah, karena
Sekarang saya tanya sama saudara, setiap tahun orang Kristen bikin Natal ya? Betul nggak? Natal itu apa? Hah? Bukan ulang tahun Yesus. Kelahirannya 2000 tahun yang lalu, sekarang tinggal diulang tahunin. Kenapa diulang tahunin? Hah? Karena hidup. Siapa di sini orang tuanya sudah meninggal? Angkat tangan. Masih diulang tahunin enggak? Ya enggak lah. Karena dia hidup. Hai orang-orang Galilea, kalau bahasa sekarang apa? Hai orang-orang Kristen, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus yang terangkat naik ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti dia naik kemana? Kalau gitu sekarang beradanya di mana? Di surga. Al-Quran juga bilang begitu, surat Ali Imran 55. Sekarang Isa Al-Masih itu ada di surga. Makanya mereka juga bilang satu kali dia akan datang menghakimi orang hidup dan orang mati. Karena dia hidup, makanya diulang tahunin. Kalau udah mati gak perlu. Itu sebabnya orang Islam tuh ngawur, bikin maulid Nabi itu ngawur. Muhammad kan udah mati, gak bangkit-bangkit, masih diulang tahunin. Aneh. Kalau Yesus layak diulang tahunin, orang dia hidup. Ya, saudara. Nah, saudaraku, itu sebabnya saudaraku memberitakan Injil ini penting. Terutama kepada orang yang belum mendengar Injil. Jangan kita memberitakan Injil sama-sama orang Kristen kayak saksi Yehova aja. Beritakanlah Injil kepada orang yang belum mendengar Injil. Ya. Injil sama orang Islam gampang kan? Gampang, selalu mau belajar gampang. Nih gua ajarin nih bentar. Ya, Injil sama mereka gampang, sama bilang susah. Catat aja 5 ayat cukup. Ya. Bilang sama orang Islam. Nih, saya kasih tahu. Orang Islam itu cuma tahu Yesus ini nabi, nggak lebih dari itu. Kenapa dia ngatain kita kafir? Karena kita menyembah manusia. Nabi kok disembah gitu, makanya dibilang kita kafir. Itu bukan Tuhan buat dia. Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Lu boleh sampai nowhere muntah darah lu ngomong sama dia Yesus Tuhan, nggak bakal percaya. Karena orang bisa percaya Yesus Tuhan itu anugerah. Ketika kita sudah nginjil, ya sudah, biarkan saja kita doain. Siapa tahu malam harinya dia mimpi ketemu Yesus. Itu pasti nyari Tuhan itu kalau udah kayak gitu. Entah sembuh dari sakit, entah ya banyaklah mujizat Tuhan ya. Tuhan berbicara, itu pasti cari Tuhan. Kalau udah cari Tuhan gampang. Ya. Apalagi dia mau nanya-nanya, oh senang banget. Biasanya kalau dia nyari, dia nanya-nanya. Berapa waktu yang lalu saya dipanggil haji. Dia telepon. Ini Pak Junaidi Salat ya? Iya, saya bilang. Ada apa ya? Saya mau ngobrol sama Bapak. Nama Bapak siapa? Nama saya Pak Budi Prasetyo. Ngobrol apa Pak? Ngobrolin agama. Oh boleh. Cari kebenaran apa mau menang-menangan? Kalau cari kebenaran saya ladenin Pak. Kalau mau menang-menangan saya nggak mau lah. Susah. Kenapa? Dia bilang kenapa? Ya soalnya orang tuh kan nggak pernah mau ngalah. Karena doktrin kalian kan membela Allah. Jadi biar kalah gitu tetap dibelain. Susah kalau cari menang-menangan. Kalau cari kebenaran oke. Bapak Islam? Iya. Apa predikatnya? Haji. Wis. Berapa kali naik haji Pak? 23 kali. Berapa miliar ya? Lalu saya bilang, ya oke Pak, kita ketemu di mana? Bayaran baru. Ketemu di mana? Di restoran ini. Nanti saya cari tempat yang enak untuk kita ngobrol. Singkat kata ketemulah, ngobrol. Saya tanya sama dia, Bapak naik haji sampai 23 kali, banyak amat Pak. Tujuannya apa Pak? Pengen cari ketenangan batin. Pengen cari
damai. Dapat nggak? Enggak. 23 kali naik haji, nggak ada ketenangan batin, nggak dapat damai. Dia balik tanya sama saya, Bapak kok jadi Kristen, gimana ceritanya? Nah, ini kesempatan. Saya tahu Bapak kan orang Islam. Biasanya orang Islam itu taunya Yesus itu tuh cuma nabi, nggak lebih dari itu. Kalau bahasa Islamnya namanya Isa Al-Masih. Banyak orang seringkali bilang Isa Al-Masih sama Yesus beda, saudara. Ya, padahal sama. Kalau Yesus predikatnya apa? Kristus. Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Kalau Isa predikatnya apa? Al-Masih. Artinya apa? Yang diurapi. Sama. Al-Masih sama Kristus itu artinya sama. Ya. Maka itu dari kelahirannya sampai kematiannya sama dalam Al-Quran. Saya bilang, Pak, Bapak cuma taunya dia Nabi. Oke, Pak. Sekarang kita bandingin antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa Al-Masih. Kalau Bapak buka dalam surat Ali Imran 45, di sana dikatakan, Isa nu Maryama wajihan fi dunia wal akhirat wa minal mukarrabin. Isa putra Maryam adalah orang yang memiliki kebesaran baik di dunia maupun di akhirat, dan orang yang paling dekat dengan Allah. Coba cari ayat kayak gini, Pak, untuk Muhammad, adanya Muhammad wajihan fi dunia wal akhirat wa minal mukarrabin. Kalau ada, Pak, hari ini saya jadi Islam lagi, Pak. Kalau ada, tolong cari satu ayat. Berarti Al-Quran mengakui bahwa Isa Al-Masih itu orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat, dan orang yang paling dekat sama Tuhan, sama Allah, ya. Lalu yang kedua, Pak, semua nabi mati, termasuk Isa Al-Masih. Sebagai nabi dia mati, karena nabi itu kan manusia, predikat buat manusia. Dia mati, Pak. Tapi kalau Bapak buka dalam surat Maryam 33 dan 34, maka Bapak akan lihat, wassalamun alayya wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya zalika Isa ibnu Maryam qalal haqi lazibihi yang taru. Dan keselamatan ada padaku pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku mati, pada waktu aku bangkit kembali. Akulah Isa putra Maryam yang menyatakan kebenaran. Saya tanya, Pak, Muhammad kayak gini nggak? Mati dan bangkit lagi? Enggak. Kalau ada pernyataan Muhammad lahir, mati dan bangkit, Pak, saya ikut Muhammad, Pak. Iya, ya. Yang ketiga, Pak, satu-satunya nabi yang tahu hari kiamat cuma Isa Al-Masih. Wa innahu la ilmu li saati fala tamtaruna bahak biha wa tabi'uni hatsa siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu akan hal itu. Ikutlah, karena inilah jalan yang lurus. Surat Az-Zukhruf 61. Kalau ada ayat yang mengatakan Muhammad tahu hari kiamat, Pak, dan dia jalan yang lurus, saya kembali lagi, Pak. Begitu saya ngomong gitu, dia nangis, gugup-gugup. Udah tua orangnya. Saya lus-lus, kenapa Pak nangis? Gua dibohongin dong selama ini. Emang iya sebenarnya. Makanya Pak, deket Isa Al-Masih, gak bakal dibohongin. Ya, dan Isa Al-Masih itu sekarang ada di surga. Ayat Ali Imran 55. Yesus, Muhammad sekarang ada di mana? Bapak tahu nggak? Nggak tahu kan, Pak? Nggak ada ayatnya. Yang ada di surga sekarang satu-satunya ya Isa Al-Masih. Nanti akan datang jadi hakim. Berarti dia hidup. Muhammad mati.
Sekarang Bapak mau ikut mana, yang mati apa yang hidup? Terserah Bapak. Ya saudara, saudara hafalin 3, 4, 5 ayat udah cukup ngobrol sama mereka. Tapi ayat-ayat yang menohok, yang langsung stek, nggak bisa jawab. Saya biarpun artis, waktu saya jadi artis, saya terima Yesus lagi top-topnya, saudara, adi topan. Lagi dibicarakan di mana-mana, lagi laris manis, saya jadi Kristen. Maka orang Islam banyak yang gak suka. Tidak heran kalau ada 12 ulama datangin saya untuk narik saya kembali lagi ke Islam. Untung saya udah belajar. Begitu belajar, tanya jawab, gak ada yang bisa jawab, gak ada yang bisa menang. Sampai-sampai saya bilang, kalau Bapak bisa menang, saya nggak sembah Tuhan lagi, Bapak loh yang saya sembah. Dia permisi, ya udahlah Pak, lakum dihukum waliyadin. Iya, lu dihukum waliyatin. Ntar kalau udah pinter balik lagi Pak ya ngobrol sama saya. Saya beruntung saudara, saya jadi orang Kristen, Tuhan kasih roh yang seperti itu. Itu anugerah. Sejak itu saya mulai cari jiwa, saya cari dapat satu, dapat dua. Kadang-kadang saya diproses, udah dapet, saya ajar, jadi murid saya kabur. Bukan cuma dia yang kabur, motor saya juga kabur. Saya ngalamin gitu, tapi saya nggak bosan-bosan, karena saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, yang tidak pernah memperhutang kepada siapapun. Apa yang saya lakukan, kalau saya berkenan, saya nggak perlu minta, pasti dikasih. Kumpulin 2, 5, 10, 20, 100, 200. Sekarang jemaat yang dari Muslim yang saya gembalakan ada 700. Saya dorong mereka untuk jadi penginjil di Indonesia. Saya ditodong aja, penodongnya bertobat. Mana takut saya injilin dia. Akhirnya bertobat. Namanya Nazarudin. Saya baptis jadi Nazaret. Banyak yang gitu-gitu saudara, anak rohani saya. Dan saya memang hamba Tuhan yang terpanggil untuk mereka. Ya, terpanggil untuk mereka. Dan saya beruntung karena saya dari Islam. Latar belakang saya Islam, saya tahu banyak Islam, sejarah Islam saya tahu. Maka itu saya buat hal-hal yang seperti itu. Indonesia butuh Tuhan Yesus. Ya. Saya dulu dapat rema yang membuat saya menyala begini saudara. Satu kali saya baca Alkitab, saya pelajari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan itu milik siapa? Orang Filistin. Orang Filistin itu udah nggak ada, udah mati semua. Yesaya 2 ayat 5. Habis, nggak ada orang Filistin di atas muka bumi. Palestina itu ikut-ikutan, nyaru dia itu orang Arab yang melari dari negaranya karena hukumnya terlalu kejam, mereka nggak sanggup. Ketika Israel sedang keluar dari tanahnya, mereka mau masuk ke tanah itu dan mereka klaim itu milik mereka. Dan mereka mau bikin bangsa yang namanya Palestina. Makanya sampai sekarang nggak pernah direstui. Kenapa? Karena bangsa-bangsa besar tahu itu tanah punya bangsa Israel. Ya, ada suratnya nggak? Ada, ini Alkitab, ini suratnya. Surat tanahnya di sini nih. Abadi ini. Ya, itu pemberian Tuhan. Nah, kenapa dibawa ke tanah orang Filistin? Karena rupanya tanah itu disebutkan oleh Alkitab sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu. Artinya apa? Subur. Subur dibandingkan siapa? Dibandingkan negeri sekitarnya. Dibandingkan Indonesia lebih subur mana? Indonesia nggak ada papanya itu. Untung Indonesia nggak dekat Mesir. Kalau dekat Mesir lu yang dibelajar sama tukang lapis loh. Dibakar pakai api belerang kelar. Mereka boleh masuk ya. Nah saudaraku,
Indonesia jauh lebih subur dari Israel. Tetapi kenapa bangsa ini banyak yang miskin? Ini jadi pertanyaan. Kenapa? Karena 80% bangsa ini belum mengenal Tuhan yang benar. Saudara, kalau saudara punya Tuhan yang benar, saudara dikasih kuasa. Apa saja yang saudara buat berhasil. Saya punya kebun di Jonggol, beli ayam jantan 1, ayam betina 2. Sebelum saya masukin kandang, saya doain, tumpangin tangan Tuhan, buat ayam ini tetap sehat. Jauhkan dari penyakit tetelo, flu burung, sampar ayam, apapun. Dalam nama Yesus, tidak mempan atas ayam ini, dan ayam ini akan beranak pinak menjadi banyak. Dalam nama Yesus, masukin kandang. Berjalan tahun, ya, berjalan bulan, beranak jadi banyak, saudara. Hampir 50 ekor. Daerah itu daerah orang Sunda, nggak ada Kristennya, semua orang Sunda. Satu kali tiba-tiba daerah itu diserang flu burung, semua ayam mati. Ayam saya 1 pun nggak ada yang mati. Datanglah 3 orang Sunda. Bapak, ya, kita mau minta obat ayam. Obat ayam? Iya, ayam Bapak diobatin kan nih pada sehat-sehat? Enggak, saya bilang. Enggak diobatin. Terus kasih makan apa? Biasa, dedem, nasi bekas. Mereka main-main di kebun gitu. Kok ayam kita pada mati ya Pak? Langsung saya jawab, karena Tuhan saya sama Tuhan Bapak beda. Berani gak saudara ngomong gitu? Dia tanya bedanya di mana? Saya kalau berdoa sama Tuhan saya pakai bahasa Indonesia, dia ngerti. Kalau Tuhan Bapak kan nggak ngerti, cuma tahu bahasa Arab. Jadi tolong ayamnya didoain pakai bahasa Arab. Itu nyaho lah. Dia permisi pulang. Datang 1 penasaran. Sekarang bukan tanya obat ayam, tanya Tuhan saya. Saya injilin, terima Yesus. Baru 1 tuh orang Kristen di sana, jadi orang percaya. Namanya Tatang. Apa yang terjadi? Dia mulai nginjil. Dapat lagi jiwa Yaya. Nginjilin lagi, dapat boncang. Nginjilin lagi, dapat awi. Akhirnya banyak yang jadi Kristen. Gara-gara ayam aja orang bertobat. Tergantung saudara, ada keberanian nggak? Harus berani. Kasihan mereka. Betul. Makanya Tuhan bilang apa? Yang ku kehendaki ialah belas kasih. Ya. Dan saya buka persekutuan. Nggak ada sponsor. Mana ada yang sponsorin saya? Sponsor tunggal nggak ada. Sponsor lain di atas. Saya sangat yakin sama dia. Dia tahu dompet saya. Kalau udah mau kering dia tinggal bilang, "Kat, masuk Kat." Berkat maksudnya, bukan malaikat. Iya, benar. Kita nggak perlu takut. Dia Bapak kita. Bapak yang luar biasa loh. Yang menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada kok. Orang mati bangkit, kita melek, lumpuh jalan. Ustaz Tahir. Luar biasa. Ya. Saya diproses tuh 8 tahun miskin, saudara. 8 tahun. Dulu waktu populer uangnya banyak, beli beras sekarung, ikut Yesus 2 liter. Itu pun hutang sama warung. Betul. Tapi saya punya standar. Alkitab katakan apa? Kalau ada pakaian, makanan cukup. Katanya, udah itu standar saya. Sambil saya tunggu, saya suka bilang, Tuhan, kalau surga aja Engkau buka lah, ini tinggal. Gampang Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Yang penting semangat saya jangan luntur. Dan saya bilang, Tuhan mau mati, mau melarat, mau miskin, mau dimusuhin banyak orang, aku tetap ikut Engkau, apapun yang terjadi. Sekarang saya sudah melayani Tuhan 40 tahun. Kerjaan saya nggak ada, cuma gangguin orang supaya bertobat aja. Itu kerjaan saya. Cari jiwa. Saya telatenin, saudara, biar 1 jiwa saya telatenin. Ya. Sulit loh saudara ngijilin nih anak haji, terima Yesus, dibuang gak dia? Buang. Terus saya mesti apa? Apa dia terus bilang, Pak Jun, saya gak punya tempat tinggal, soalnya kolong jembatan. Gak bisa. Saya mesti kontrakin, kasih makan, diajarin sampai dewasa.
sampai tidak lagi dilayani tapi mulai jadi pelayan. Biasa diawasi, diperhatikan gitu. Itu nggak gampang, saudara. Ya, pengeluaran sama pemasukan banyakkan pengeluaran. Tapi memang PT Kerajaan Allah kan bergerak dalam bidang rugi. Pada waktu aku haus kamu beri aku minum, pada waktu aku lapar kamu beri aku makan, pada waktu aku telanjang kamu beri aku pakaian, pada waktu aku di penjara kamu kunjungi aku, pada waktu aku di rumah sakit kamu besuk aku. Itu domba. Itu kan pelayanan rugi. Beri terus. Saudara nggak percaya, coba pelayanan di penjara dan rumah sakit. Kalau ada yang ngasih amplop mujizat. Itu saya 8 tahun terus menerus lakukan itu. Sekarang saya udah 40 tahun. Tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Janji Tuhan digenapi. Kamu tidak akan berhutang kepada siapapun. Tapi kamu akan mempiutangi banyak orang. Banyak orang punya hutang sama saya. Hutang harta, hutang kebaikan. Dan saya gak pusing. Orang pinjam aja masa bodoh, gak mau pulangin boleh gak, yaudah. Dan saya gak pernah miskin. Hebat itu Tuhan, luar biasa loh. Dia selalu kasih yang gak pernah saya pikirkan. Selalu dia kasih. Amin. Unik Tuhan kita ini. Jadi memang hidup itu harus dengan iman. Kalau pakai ini terus, waduh, gak maju-maju saudara. Ya. Dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di sini dikatakan Injil itu harus diberitakan kepada segala makhluk. Ya, yang namanya makhluk kan bukan cuma orang, monyet juga, kambing juga, kebo juga itu makhluk. Tapi nggak perlu. Maksudnya apa? Begitu pentingnya Injil diberitakan. Kalau perlu monyet lu juga kasih tahu Injil itu gini. Kalau perlu anjing lu juga kasih tahu. Itu maksudnya, saudara. Betapa pentingnya memberitakan Injil. Kenapa? Orang yang tidak percaya kepada Injil pasti binasa. Makanya nggak heran di Al-Quran juga berkata begitu. Wa in minkum ila wariduha akana ala robika wa hatman madiyah summa munazila jinatopu wa nas'aruz zolim nafihan jizil. Surat Maryam 71. Tidak ada seorang pun di antaramu, hai Muhammad, yang tidak mendatangi neraka itu. Karena itu satu kemestian yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allahmu. Jadi Allah mereka itu menetapkan mereka masuk neraka, nggak ada yang masuk surga. Apalagi perempuan. Saya heran Angelina Son nggak bisa jadi mualaf. Saya heran ada banyak yang jadi perempuan nggak bakal masuk surga. Cari di Al-Quran, ada nggak perempuan masuk surga? Nggak ada. Cuma laki dapat 72 bidadari bermata jeli, jereng apa jeli saya juga nggak tahu deh. Ya, perempuan nggak ada. Kenapa? Karena terlalu banyak halangan. Datang bulan 5 hari nggak boleh sholat. Melahirkan 40 hari nggak boleh sholat. Tahu nggak? Satu kali nggak sholat aja 6.000 tahun masuk neraka. Nah kalau 40 hari lo kaliin aja sendiri, gosong-gosong gitu. Makanya kalau kita bisa menjadi orang percaya ini satu hal yang luar biasa. Pertahankan baik-baik. Jagai anak kita, jangan ada yang jadi mualaf. Kasih pengertian. Waktu saya jadi orang Kristen, saya sering PA sama anak-anak saya waktu kecil-kecil, masih kecil-kecil. Saya ajar apa itu Islam, apa itu Kristen, saya ajar. Sehingga ketika mereka dewasa, saya jadi orang tua, anak-anak saya tidak ada yang jadi mualaf, bahkan dapat mantu yang cakep-cakep, anak Tuhan semua, kan enak kita. Betul nggak? Enak. Jangan kayak ibu-ibu, anak saya nomor 3 jadi mualaf, gimana dong Pak? Iya lo yang salah, nggak ngajarin yang benar. Belum tentu anak lo yang salah. Ajarin dulu, kasih tahu apa itu Islam. Apalagi kalau kita bilang sama aja, pala lo peyang. Aneh. Nggak belajar, bisa ngomong sama aja dari mana caranya? Belajar yang benar. Ya. Makanya saudara, Injil ini harus diberitakan. Sampai ke ujung dunia. Berarti memang Injil ini untuk semua manusia, apapun sukunya,
surat Al-Fussilat ayat 4 dikatakan, sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan untuk orang yang tahu bahasanya. Berarti yang tahu bahasanya apa? Arab. Jadi Al-Quran itu hanya untuk Arab. Makanya aneh kan nanti kalau kita kata orang Islam, kalau mati nanti ditanya-tanya. Ditanya yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Aina ma kiblatuka? Di mana kiblatmu? Ma dinamuka? Apa agamamu? Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Man ismuka? Siapa namamu? Itu ditanya semua. Dulu saya masih Islam, saya hafalin, takut mati mendadak. Jadi pertanyaan itu saya hafalin, nanti jawabnya juga tahu saya. Ya kalau kita yang tahu bahasa Arab, kalau yang nggak tahu gimana? Si Amine, orang Betawi, kagak tahu bahasa Arab, ditanya man robuka, dia jawab apelokate, dikemplang langsung. Nah orang Jerman kalau meninggal gimana? Ditanya aina ma kiblatuka, dia bingung jawabnya, celingak. Biasa jawab aja ihli bedih, kan nggak tahu. Orang dia nggak tahu bahasanya, ya kan? Lagi aneh, masa ada Tuhan nanya? Kalau Tuhan nanya berarti dia nggak tahu. Orang Kristen kan nggak pernah ditanya nanti matinya, nggak ditanya. Dia udah tahu siapa saudara. Apa yang saudara tabur kan saudara tuai. Saudara bertobat, saudara tentuai hasilnya. Saudara nggak bertobat, mampus lalu udah. Tuhan tahu, ngapain dia nanya-nanya? Kurang kerjaan. Tahu sampai nama ditanya, man ismuka? Yang aneh lagi, aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dijawabnya apa? Al-Ka'batu, batu. Karena itu mereka itu Allahnya itu zat. Surat Ar-Rahman ayat 27 zat. Ya, surat Yunus ayat 32 zat. Zat apa? Padat, batu. Ya kan? Makanya ngadepnya ke sana, kan batu nggak punya kaki, nggak bisa jalan-jalan. Kalau kita Allah itu roh, dunia roh itu nggak terbatas. Kanan, kiri, utara, selatan, dia ada di sana. Ya, itu Allah kita. Jadi jangan sampai tinggalin Yesus. Ya. Kalau perlu saudara Injil, sampaikan, kasihani mereka. Ya. Saya biarpun ya mungkin kok banyak kayak gini, tapi saya nggak pernah berantem sama orang Islam. Kalau Injil selalu baik-baik. Ya, kita nyampainya baik-baik. Kita buka pikirannya aja, terserah dia mau terima apa enggak, bukan urusan saya. Yang penting saya udah sampein. Saya punya kakak itu berapa waktu meninggal. Kakak saya ini paling fanatik. Waktu saya jadi Kristen, hampir dia bunuh saya. Hampir dia bunuh. Ya, mestinya sudah habis saya. Jadi kakak saya ini paling fanatik. Tapi sebenarnya goblok. Gak tahu apa-apa. Fanatik aja. Pokoknya ikut-ikutan kata gurunya. Kafir. Murtad. Ya. Satu kali saya di Kalimantan lagi penginjilan. Dia WA. Jun, lu lagi di mana? Oh, lagi pelayanan di Kalimantan. Wih, Kalimantan enak gak suasananya? Oh, enak banget. Sungainya gede-gede, ikannya banyak, pohonnya tinggi-tinggi, burungnya asri deh. Gitu. Kayak zaman kita masih kecil dulu waktu di Lampung, tempat berbayar, kayak gitu suasananya. Oh gitu ya, asik dong ya. Iya. Ini ada apa nih? Kau ya buat tiba-tiba ngabarin apa? Teman kita si Taufik meninggal tadi pagi. Oh, meninggal. Ya udahlah, sudah waktunya kita juga bakal meninggal. Tapi supaya lu tahu, gua mau udah punya juru selamat, jadi gua pasti selamat. Lo kira-kira udah punya juru selamat belum? Apa dia jawab? Anjing lu ya babi. Jawabnya itu sebut fanatik. Parah. 2 bulan yang lalu dia WA saya. Dia bilang gini, Jun, lo datang dong ke rumah gua. Kenapa? Udah 3 hari gak doyan makan. Badan gua bengkak semua, gua gak bisa jalan gitu. Wah, ini waktunya di sini. Lo mau dikunjungin? Mau.
Tapi gue doain gitu, kalau lu mau gue doain, gue bawa kunjungin. Kalau nggak doain gue malas. Boleh deh, boleh deh. Saya datang, saudara. Lalu saya bilang, nih mumpung kita masih ngomong lu masih hidup, gue juga masih hidup, masih bisa ngobrol. Yesus itu bukan cuma nabi, ya, tapi dia itu juru selamat. Makanya namanya Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Lu kalau nggak punya juru selamat, lu siapa yang menyelamatin lu? Amal soleh, berapa sih amal lu kasih? Makan aja lu susah beramal-amal. Saya ngomong banyak saudara, sampai puas habis-habisan, mumpung masih hidup. Terus saya bilang, udah dah, gue mau pulang ya, gue doain mau ada, boleh. Doain. Selesai saya pulang. Besoknya selesai dia berangkat. Saya cuma berdoa, mudah-mudahan dia terima Yesus. Ya itu pun pengharapan kita. Yang penting kita udah ngomong. Kalau nggak ngomong, waduh, bayangin nanti dia di neraka kebakaran. Kita nggak pernah ngomong, dia bilang, Jun lu jahat lu ya, nggak pernah ngomong tentang Yesus lu ya. Lu brengsek, lu udah kebakaran masih ngomong brengsek. Saudara, jadi Injil memang harus diberitakan. Amin. Jangan dinikmati sendiri. Kasih Tuhan jangan dinikmati sendiri. Usahakanlah beritakan Injil. Nah, saya buka persekutuan satu di Raden Saleh yang diadakan setiap Kamis kedua dan keempat jam 7 malam. Yang satunya di KPC Kelapa Gading setiap hari Selasa. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar Islam datanglah ke sana.